Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eki Aditya Rukiatna. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 44 Kabupaten Tanah Tidung. Jadi, pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah landing jurnal tentang manajemen ASN, Rule of Government, dan pelayanan publik. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari politik, anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan oleh pemerintah. ASN terbagi menjadi dua, yaitu PNS, pegawai negeri sipil, dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Peran ASN merupakan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Fungsi ASN yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. Hak dan kewajiban ini perlu diberikan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas seorang ASN. Hak ASN terbagi menjadi dua, antara hak PNS dan hak P3K. Kode etik dan kode perilaku ASN. Setiap ASN memiliki kode etik dan kode perilaku yang wajib dipertanggungjawabkan pada ASN tersebut. Sistem merit dalam pengelolaan ASN. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN ini mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktik dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Mengapa whole of government? Yang pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan. Terkait faktor-faktor internal dalam adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antara sektor dalam pembangunan. Terkait konteks Indonesia, keberagaman latar belakang, nilai budaya, adat, dan istiadat. Praktek WOG atau praktek whole of government dibagi menjadi 4, yaitu penguatan koordinasi antar lembaga, membuka lembaga koordinasi khusus, 3, membentuk gugus tugas, 4, koalisi sosial. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG di tataran praktek antara lain adalah: yang pertama adalah kapasitas SDM dan institusi, kedua nilai dan budaya organisasi, ketiga kepemimpinan. Praktek whole of government dalam pelayanan publik. Pelayanan yang bersifat administrasi, di mana pelayanan ini akan menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang akan dibutuhkan warga masyarakat. Pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa seperti pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perhubungan, dan lain-lainnya. Pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan jenis barang seperti jalan, perumahan, jaringan, telepon, air bersih, dan seterusnya. Dan terakhir adalah pelayanan regulatif, pelayanan melalui penegakan hukum. Prasyarat best practice. Implementasi whole of government dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Di mana definisi pelayanan publik sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Unsur penting dalam pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Diharapkan paham bahwa warga negara yang membutuhkan pelayanan publik perlu dilayani dengan baik. ASN sebagai profesi. ASN sebagai profesi berdasarkan pada prinsip sebagai berikut. Etiket pelayanan publik. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah sebagai berikut.